Setelah sempat berada di zona hijau pada sesi pertama perdagangan, indeks harga saham gabungan harus pasrah dengan ditutup di zona merah. IHSG ditutup melemah 1,7% ke level 6.794,33. Hampir semua sektor mencatatkan performa negatif, dengan pelemahan paling dalam terjadi di sektor transportasi yang melemah hingga 3% lebih. Sejumlah sentimen yang kurang mengenakan datang dari dalam maupun luar negeri. Pelaku pasar bereaksi terhadap rilis data inflasi Juni 2022 yang melesat ke 4,35% secara tahunan dan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Tak hanya itu, sentimen negatif datang dari data manufaktur Indonesia yang melambat dan berada di level 50,2 dari mancanegara. Pasar khawatir jika The Fed kembali mengerek suku bunga acuan 75 basis poin di bulan Juli, juga menekan pergerakan pasar global tak terkecuali Indonesia. Inflasi Indonesia melesat pada periode Juni 2022. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan inflasi secara tahunan mencapai level tertinggi sejak Juni 2017. Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan jika inflasi Juni secara bulanan tumbuh 0,61% secara bulanan. Sementara secara tahunan, inflasi tercatat 4,35% atau merupakan tertinggi dalam 5 tahun. Inflasi terjadi di 85 dari 90 kota, dengan inflasi tertinggi berada di Gunung Sitoli, Sumatera Utara, 2,72%. BPS mencatat sejumlah komoditas menjadi penyumbang inflasi, seperti kenaikan makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian kelompok transportasi, yakni angkutan udara dan sejumlah kebutuhan konsumsi dapur, seperti telur, cabai merah, dan bawang. Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Juni 2022 tercatat surplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut surplus sebesar 73,6 triliun atau 0,39% terhadap produk domestik bruto. Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara didominasi oleh komoditi boom, sementara itu keseimbangan primer juga masih surplus 259,7 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyebutkan pendapatan negara pada semester 1 tahun ini mencapai 1.317,2 triliun rupiah, naik 48,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan rincian penerimaan pajak naik 55,7% dan penerimaan bukan pajak yang juga tumbuh 37,2% menjadi 281 triliun rupiah. Di sisi lain, realisasi belanja negara pada semester 1 2022 tercatat telah mencapai 1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan belanja sangat besar terjadi di belanja non-kementerian lembaga hingga 483,7 triliun rupiah yang difokuskan untuk subsidi. Sri Mulyani mengatakan terjadi perubahan yang sangat besar pada postur APBN 2022. Target defisit yang awalnya di 4,85% diprediksi akan turun ke level 3,92% pada akhir 2022. Aktivitas manufaktur Indonesia masih ekspansif pada Juni 2022, namun menjadi yang terlambat dalam 10 bulan terakhir. Untuk periode Juni 2022, PMI manufaktur Indonesia ada di angka 50,2, turun 0,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Angka di atas 50 menunjukkan dunia usaha dalam fase ekspansi, sementara di bawah 50 mengindikasikan adanya kontraksi. Pada periode Juni 2022, produksi manufaktur dan pemesanan baru tumbuh, tetapi tipis. S&P mencatatkan pertumbuhan pemesanan baru menjadi yang terendah dalam 10 bulan periode ekspansi. Tekanan inflasi turut terasa pada Juni, harga bahan baku yang lebih tinggi menyebabkan kelangkaan, sehingga membuat biaya input turut membengkak. Di sisi lain, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11%, menambah tekanan di sisi harga. Dunia usaha terpaksa membebankan kenaikan tersebut kepada konsumen. Usai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Putin menjamin keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Dalam pertemuan, kedua negara berdiskusi soal pangan dan pupuk yang terhambat akibat perang dan mengganggu kepentingan masyarakat dunia. Jokowi juga mendukung upaya reintegrasi komoditas pangan dan pupuk Rusia dan Ukraina untuk masuk dalam rantai pasok dunia. Sementara itu, Presiden Putin menekankan kerjasama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Bahkan Putin menyatakan minatnya untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional dengan Indonesia.
Putin mengatakan dengan pengalaman unik, kompetensi, dan teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation bersedia mengambil bagian dalam proyek bersama termasuk dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir. Selain itu, Putin juga menyinggung banyak potensi kerjasama pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, seperti Russian Railways yang dapat mengambil bagian dalam pengimplementasian inisiatif skala besar pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Putin pun menyebutkan kerjasama perdagangan dan ekonomi antar dua negara menunjukkan hasil positif. Tercatat pada tahun 2021, perdagangan bilateral tumbuh lebih dari 40% dan naik lebih dari 65% dalam 5 bulan pertama tahun ini.